Bismillahirrahmanirrahim, sahabat sekalian. Pada sesi kali ini kita akan lakukan terapi bersama. Fokus terapi kita hari ini adalah melepas semua emosi negatif, perasaan yang tidak baik kepada kedua orang tua kita. Untuk orang tua, jika memiliki perasaan yang tidak baik kepada anak, nanti bisa juga diarahkan, diniatkan untuk anak. Sesi terapi kali ini akan kita lakukan dengan sangat sederhana. Nanti kita akan baca doa bersama, atau cukup mendengarkan juga boleh, mau mengikuti juga tidak apa-apa. Doa itu adalah ada dua. Saya jelaskan dulu makna dari doa ini supaya nanti ketika dibaca kita memiliki pemahaman yang sama. Pertama, doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini adalah doa yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Beliau mengakui semua kekhilafan, kesalahan kepada Allah SWT, lalu keluarlah secara jujur dari hatinya dan terucaplah kalimat taubat seperti itu. Kemudian doa yang kedua adalah doa untuk kedua orang tua kita. Nah, agar maksimal proses terapi nanti, ada beberapa poin yang perlu kita pahami. Yang pertama, jika kita ingin melepas semua beban perasaan yang tidak baik kepada orang tua, kepada anak, hal yang pertama harus ada adalah mengakui sejujurnya bahwa memang dalam diri kita ada sesuatu yang tidak baik. Sebagaimana makna doa yang nanti kita baca, yaitu Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami mengakui bahwa kami telah melakukan kezaliman. Nah, kezaliman yang kita maksudkan dalam doa ini nanti adalah saat kita menyimpan perasaan benci, kita menyimpan perasaan marah kepada orang tua, maka sejujur-jujurnya akuilah bahwa hal itu memang ada dalam diri kita tanpa perlu diberikan permakluman apapun, tanpa diberikan pembelaan apapun. Ucapkan secara jujur pada Allah, jika kita memang sempat dan pernah marah, akuilah bahwa kita memang marah kepada kedua orang tua kita waktu itu. Jika kita pernah kecewa kepada beliau misalnya, akui sejujurnya bahwa dalam diri kita pernah ada perasaan kecewa itu. Setelah mengakui, maka kemudian ucapkanlah Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, sesungguhnya saya telah zalim dengan semua perasaan itu. Karena adanya perasaan itu telah menghalangi munculnya rasa syukur kepada orang tua. Jadi pada poin pertama, akui sejujurnya bahwa hal itu memang ada dalam diri kita. Yang kedua, setelah kita mengakuinya, apapun bentuknya, jika marah, akuilah marah. Jika kecewa, akui kecewa. Jika sedih, akui sedih. Jika tidak kuat, gelisah, akui sedang tidak kuat dan gelisah, tanpa perlu ditutup-tutupi, karena kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah kita mengakuinya, barulah kita mengucapkan, ya Allah, ampunilah atas semua yang saya simpan dalam batin saya ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak memaafkan kami ya Allah atas semua perasaan tadi, lanakunanna minal khasirin, maka kami betul-betul akan menjadi orang yang rugi. Jadi itu cara memahami doa yang diucapkan oleh Nabi Adam tadi dalam konteks apa yang kita rasakan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian yang kedua, doa yang akan kita baca adalah Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah semua dosaku, semua dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, rahmatilah mereka, sayangi mereka, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi kami pada waktu kami masih kecil dahulu.
Baik, kita urai terlebih dahulu poin-poin ini. Yang pertama, Rabbi ufirli wali walidayya, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kita bawa dalam konteks kita dan kedua orang tua kita. Ada kalanya perselisihan antara kita dan orang tua itu, orang tualah yang salah, sehingga kita perlu memohonkan ampun untuk beliau. Namun ada kalanya perselisihan, hal yang buruk terjadi itu disebabkan justru karena kita sendiri sebagai anak yang salah. Maka awal doanya adalah Rabbi ufirli, setelah itu wali walidayya, kemudian kedua orang tuaku. Jadi pada tahap ini kita mohonkan ampun kepada orang tua karena mungkin orang tua lalai, tapi pada saat yang sama kita mohon ampun untuk diri kita sendiri karena mungkin kita pun juga menjadi anak yang lalai sehingga silaturahim selama ini menjadi rusak. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami pada waktu kecil. Nah, pada step kedua tadi adalah memohonkan ampun untuk orang tua dan diri kita sendiri. Step yang berikutnya adalah kita memohon kepada Allah agar Allah menyayangi kedua orang tua kita sebagaimana mereka menyayangi kita pada waktu kita masih kecil. Baik, kita garis bawahi pada poin ketika masih kecil. Jadi ketika kita sedang berdoa dengan kalimat kama rabbayani shaghira, itu artinya adalah kita mencoba untuk memasuki masa lalu kita, batin kita, dihadirkan kembali rasa syukur kita kepada orang tua kita sebagaimana dulu ketika kita masih kecil dirawat dengan baik oleh orang tua kita. Mengapa memori yang Allah angkat, yang Allah ingatkan kita itu adalah kama rabbayani shaghira, sebagaimana ketika kami masih kecil. Karena masa kecil itu adalah masa paling jujur yang pernah ada dalam hidup kita. Masa kecil itu adalah masa di mana kita tidak pernah mengerti tentang keburukan orang tua kita. Masa di mana waktu itu kita masih berbuat salah pada orang tua kita pagi harinya, malam harinya kita tidur bersama mereka. Pagi harinya kita rewel, siangnya kita makan bersama mereka. Jadi masa kecil itu adalah masa paling baik dalam jiwa kita, di mana tidak pernah terlintas dalam batin kita perasaan benci pada orang tua. Masa di mana kita begitu mudah memaafkan orang tua. Masa di mana kita juga melihat orang tua kita adalah orang tua yang paling penyayang. Tidur kita bersama, baju kita diuruskan, sekolah kita diuruskan. Jadi masa kecil itu masa di mana seluruh urusan kita sandarkan kepada orang tua. Masa di mana orang tua nampak begitu paling sempurna dalam pandangan kita. Jadi ketika kita berdoa kama rabbayani shaghira, hadirkanlah semua perasaan kita pada waktu kita masih kecil. Jadi kalau selama ini kita berselisih dengan orang tua, yang teringat adalah keburukannya, saya kira keburukan-keburukan itu adalah fase di mana setelah melalui fase shaghir, fase masa kecil, masa anak-anak. Jadi bisa jadi pada waktu SMP, SMA mereka berbuat keburukan, tutup dan abaikan. Tetap ingatlah ketika masa kecil. Bisa jadi ketika masa kuliah, ketika masa sudah dewasa, orang tua mungkin berbuat zalim. Tutup, hentikan, lupakan, dan tetap ingatlah masa ketika kita masih kecil. Itu hikmah yang menakjubkan dalam doa ini. Kama rabbayani shaghira. Jadi nanti ketika kita membaca doa itu, fokuskan hati dan pikiran untuk bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua kita, terutama terkait dengan masa-masa paling sempurna dalam hidup kita, masa-masa paling indah dalam hidup kita, yaitu masa kecil bersama orang tua. Dengan pemahaman demikian, mudah-mudahan Allah cabut semua perasaan negatif kita kepada kedua orang tua kita, insya Allah. Ini mungkin prolog untuk masuki terapi setelah ini.